Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Fitratul Jannah dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Aisyah Banten. Nah, teman-teman, di sini kita akan sedikit belajar atau mengingat tentang mekanisme persalinan. Tetapi sebelum kita lanjut ke video mekanisme persalinan, kita akan sedikit mengingat tentang anatomi panggul dan anatomi kepala bayi. Nah, yang pertama anatomi panggul. Nah, di sini ada os koksae, ada os sacrum, dan os oxygis. Nah, di os koksae ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ilium, lalu ischium, dan pubis. Nah, lalu di os sacrum ini ada yang namanya promontorium. Lalu di os oxygis ini biasa kita bilang adalah tulang ekor. Lalu di anatomi kepala, di kepala bayi ini yang pertama yaitu ada sutura frontalis, lalu ada sutura koronaria, lalu setelah itu sutura sagittalis, setelah itu ada sutura lamboidea. Lalu di kepala bayi ini ada 2 ubun-ubun. Yang pertama ubun-ubun besar yang berbentuk segi 4. Lalu ada ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga. Nah, di samping ini namanya biparietal atau os parietal. Nah, sudah kita mengingat tentang anatomi panggul dan anatomi kepala bayi, kita akan lanjut ke video mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan ada 7 tahap. Yang pertama engagement, kedua penurunan kepala, ketiga fleksi, keempat rotasi dalam atau putar paksi dalam, kelima ekstensi, keenam rotasi luar atau putar paksi luar, ketujuh ekspulsi. Nah, yang pertama yaitu ada engagement. Engagement ini keadaan di mana biparietal sudah melewati pintu atas panggul. Engagement ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama asinklitismus anterior, di mana sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dari os parietal belakang. Yang kedua yaitu asinklitismus posterior, di mana sutura sagittalis mendekati simfisis sehingga os parietal belakang lebih rendah dari os parietal depan. Nah, yang ketiga ada sinklitismus, di mana sutura sagittalis terdapat di tengah-tengah jalan lahir, tepat di antara simfisis dan promontorium. Nah, setelah engagement ini ada penurunan kepala atau descensus. Ini akibat dari adanya tekanan cairan amnion dan tekanan langsung fundus pada bokong saat adanya kontraksi, usaha mengedan yang menggunakan otot-otot abdomen dan pelurusan badan janin, maka kepala turun ke rongga panggul. Lalu setelah itu ada fleksi. Dengan turunnya kepala, fleksi akan bertambah. Ini akibat dari adanya tahanan dari serviks, dinding panggul atau dari dasar panggul, maka terjadilah fleksi kepala, yaitu dagu menempel pada toraks atau dada sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Lalu posisi kepala berubah dari suboksipital frontalis 11 cm
tergantikan oleh Oxyphytobrahmatica 9, cm yang lebih kecil ukurannya. Setelah itu ada rotasi dalam atau putar paksi dalam. Ini usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya di bidang tengah dan pintu bawah panggul. Sampai di bidang tengah panggul, di mana ukuran terbesarnya adalah diameter anteroposterior. Kepala janin melakukan pemutaran mencari tahanan yang lebih rendah untuk menyesuaikan dengan bentuk rahim, sehingga ubun-ubun kecil memutar ke depan di bawah simfisis. Lalu selanjutnya ada ekstensi. Ini akibat dari uterus, tekanan uterus dan tahanan dasar panggul, sehingga terjadilah ekstensi kepala. Sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melewatinya. Nah, suboccipito yang tertahan pada bawah simfisis ini akan menjadi hipomoklion atau pusat pemutaran, maka akan terjadilah atau lahirlah berturut-turut dari ubun-ubun kecil, lalu dahi, setelah itu mata, hidung, mulut, dan dagu. Nah, setelah itu bayi akan melakukan putar paksi luar, yaitu kepala bayi memutar kembali ke arah punggung bayi untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putar paksi dalam tadi. Nah, selanjutnya ada ekspulsi, yaitu setelah pusar paksi luar tadi, bahu depan bayi berada di bawah simfisis dan menjadi hipomoklion atau pusat pemutaran untuk melahirkan bahu belakang. Nah, selanjutnya akan melahirkan bahu belakang, setelah itu bahu depan, dan selanjutnya perlahan-lahan akan lahir seluruh badan bayi yang dilahirkan searah dengan sumbu jalan lahir. Seperti itu. Nah, teman-teman, tadi sedikit penjelasan dari saya tentang mekanisme persalinan. Jika ada saran atau kritik yang membangun, boleh share di komentar ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.